Akhir-akhir ini terjadi perbincangan di masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta, tentang pernyataan atau dari berita-berita ya, mengenai Pak Anies yang telah meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih penanganan COVID-19 di Jakarta. Saya akan membacakan berita dari kompas.com. Judulnya adalah Anies disebut telah meminta pusat ambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di Jabodetabek. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih memimpin, kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta hari Selasa. Menurut Riza, permintaan Anies itu terkait dengan kondisi saat ini bahwa fasilitas kesehatan di Jakarta terbebani dengan pasien dari luar Jakarta. Apabila pemerintah pusat mengambil alih, diharapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta bisa bertambah. Dan fasilitas kesehatan di Jakarta kembali memiliki ketersediaan tempat tidur yang baik. Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas Jakarta bisa terus meningkat tapi okupansinya turun. Dia menjelaskan semestinya koordinasi antar wilayah terkait penanganan COVID-19 diambil alih pemerintah pusat, tidak hanya dari sisi waktu penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara bersamaan saja. Menurut Ariza, pemerintah pusat harus hadir saat fasilitas kesehatan antar wilayah mulai terganggu karena wilayah lain tidak memiliki fasilitas kesehatan yang sama. Kami harap kebijakan ini terus ditingkatkan, tak hanya substansi materinya, tapi juga waktunya disamakan. Tapi berbagai fasilitas kesehatan juga perlu ditingkatkan, ujar dia. Dia memaparkan tempat isolasi pasien COVID-19 di Jakarta per 17 Januari 2021 sudah terisi di angka 87%. Dari jumlah itu, sebanyak 24% pasien merupakan warga dari luar Jakarta. Tempat tidur isolasi dari 101 RSU rujukan COVID-19 sebanyak 7.887 tempat tidur. Dari jumlah itu sebanyak 6.816 tempat tidur telah terisi. Sementara tingkat keterpakaian tempat tidur ICU dari 101 RSU rujukan COVID-19 sudah terpakai 82%. Dari 1.063 tempat tidur ICU sudah terisi sebanyak 871 tempat tidur. Ya, jadi seperti yang tadi dibacakan bahwa memang Jakarta ini sedang mengalami peningkatan kasus COVID-19 yang cukup drastis. Bahkan tadi dikatakan bahwa tingkat okupansi dari rumah sakit kita itu sudah mencapai angka 87%. Artinya ini kan hampir penuh. Nah, ini menjadi suatu hal yang tentunya harus diperhatikan, tentunya untuk kita semua, tidak hanya pemerintah tapi juga rakyat DKI Jakarta, bahwa kita ini sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang cukup parah di Jakarta. Mungkin ini dipicu salah satunya adalah karena liburan Natal dan Tahun Baru. Dimana kalau kita lihat statistik, memang seringkali lonjakan kasus COVID-19 itu terjadi karena adanya liburan panjang. Nah, setelah liburan panjang Natal dan Tahun Baru ini terbukti bahwa terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Dalam hal ini, DKI Jakarta adalah salah satu yang paling tinggi karena sifatnya sebagai kota metropolitan. Nah, yang menjadi perbincangan di masyarakat adalah mengenai kata ambil alih. Nah, jadi ditafsirkan oleh masyarakat bahwa kata ambil alih ini adalah Pemprov DKI Jakarta dalam tanda kutip menyerah, memberikan kewenangan penanganan COVID-19 ke pemerintah pusat. Nah, kata ambil alih ini yang menimbulkan banyak sekali respon, tidak hanya dari masyarakat DKI Jakarta, tapi juga pejabat-pejabat yang ada di sekitar DKI Jakarta, kota-kota di sekitar DKI Jakarta, seperti Tangerang, Depok, dan juga Bogor. Nah, kalau saya tidak salah, ya,
salah satu wali kota, yaitu wali kota Bogor, juga belum mengerti secara terang-terangan konteks terkait dengan ambil alih ini. Karena memang ini menjadi suatu kata yang menurut saya bisa diperdebatkan, karena ambil alih itu kan seakan-akan melepas tanggung jawab, menyerah, dan lain-lain sebagainya. Mungkin kata yang lebih tepat adalah koordinasi. Nah, koordinasi ini tentu penting untuk dilakukan. Ya, saya pernah katakan waktu itu di ILC bahwa pada waktu Pak Anies menarik rem darurat, PSBB darurat, itu dilakukan menurut saya tanpa koordinasi. Karena preskon dulu, baru koordinasi intens dilakukan beberapa hari kemudian, sampai dilakukan konvers 2 kali kalau teman-teman masih ingat ya. Waktu itu preskon sampai 2 kali. Nah, menurut saya koordinasi ini penting sekali, apalagi DKI Jakarta adalah ibu kota. Kebijakan yang dikeluarkan oleh DKI Jakarta tidak hanya akan berefek kepada warga DKI Jakarta, tapi juga warga di luar warga DKI Jakarta, ya, khususnya kota-kota yang berdekatan dengan DKI Jakarta, seperti Depok, Tangerang, dan juga Depok, Tangerang, dan juga misalnya ya Depok, Tangerang, dan Bogor. Ya, jadi penting sekali dilakukan koordinasi, apalagi negara kita adalah negara kesatuan, artinya antar provinsi, antar kota tentunya harus ada koordinasi yang selaras kepada pemerintah pusat. Tentunya pasti sudah ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Sudah suatu hal yang sangat biasa dalam suatu pemerintahan. Walaupun itu adalah negara kesatuan, tetap ada pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini tentunya pemerintah daerah juga memiliki peran dalam penanganan COVID-19. Dan juga pemerintah pusat juga memiliki peran juga dalam penanganan COVID-19. Tentunya di sini pemerintah pusat pasti memiliki concern yang sangat besar pada Jabodetabek. Kenapa? Karena memang ya sentral penyebaran itu pasti di kota-kota besar, metropolitan, yang mobilitas masyarakatnya tinggi. Jadi tidak heran lah kalau misalnya pemerintah pusat pasti akan melakukan penanganan COVID-19 yang intens dengan di Jabodetabek, salah satunya mungkin Jakarta gitu. Nah, Jakarta sebagai salah satu kota yang paling besar di Indonesia, bahkan mungkin yang terbesar, tentunya memiliki APBD yang juga sangat besar gitu ya, di angka 80 sampai 90 triliun. Tentunya dengan angka yang sebegitu besar, tentunya Pemprov DKI Jakarta memiliki kemampuan untuk menangani kasus COVID-19. Ya, jadi menurut saya kata ambil alih ini kurang tepat. Lebih baik kita gunakan kata koordinasi. Entah ini berasal dari Pak Anies atau mungkin berasal dari media, saya tidak tahu. Yang pasti kata ambil alih ini menjadi perbincangan di masyarakat. Jadi ini kita belajar juga nih tentang pentingnya pemilihan kata, ya, karena seringkali suatu kata yang menurut kita ya normal-normal saja, tapi ketika dilemparkan menjadi suatu wacana publik, menjadi perbincangan di masyarakat dan bahkan disalahpahami. Jadi mungkin tentunya terakhir saya ingin terus berpesan kepada warga masyarakat untuk kita terus melaksanakan protokol 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Pemerintah melakukan 3T, yaitu testing, tracement, dan juga treatment. Itu adalah kunci keberhasilan yang harus kita bisa lakukan agar kita bisa menang melawan COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui video singkat ini. Ya, saya berharap tentunya kita sebagai pemerintah daerah bersama dengan Pemprov DKI Jakarta bisa terus berupaya untuk kita melawan COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar kalian bisa terus update untuk channel ini, video-video yang akan keluar mungkin tiap hari ya, kalau bisa, membicarakan soal isu-isu Jakarta, isu-isu politik, dan lain sebagainya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih.